Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Teen Sister Aslam Kataken volume 22 part 14. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari semua orang. Jika tanpa peringatan dari Glenda, mereka banyak yang tewas dari serangan, senyap Kakeshi. Bahkan pasukan abadi Yomi Kairi banyak yang mendarat dalam penderitaan. Jadi serangan asap beracun Kakeshi itu menyebabkan paru-paru terbakar, organ dalam membusuk, mata mengeluarkan darah dan meleleh. Jika ada yang sanggup menahannya, siksaan itu berlangsung selama 3 jam. Dan yang paling menyusahkan, full potion tidak berguna. Memang, yang terjangkit tidak akan mati, tapi mereka harus mengalami siksaan mutlak, hingga efek potion base Kakeshi lenyap sepenuhnya. Gregory meludah dan menyatakan alasan kenapa dia membenci anjing. Hasil yang dia terima pasti seperti ini jika menghadapi musuh yang wujudnya mirip dengan Rangga. Melihat Yomi Kairi yang banyak menderita, Sion sangat murka dan langsung melancarkan serangan Ehotic Fate. Ehotic Fate adalah sebuah serangan yang mampu menetralkan racun Kakeshi dalam sekali ayunan pedangnya. Kekuatan minus break dan ultimate skill Tiran King Susano sekali lagi membuktikan keunggulannya. Baik musuh maupun makanan, memasak adalah keahlianku. Kata-kata andalan Sion membuat para prajurit berteriak penuh semangat. Selama Sion masih ada di sini, melawan hukum alam adalah keahliannya. Walaupun demikian, pertempuran ini jauh dari kata selesai. Sedangkan pertempuran di wilayah barat juga semakin sengit ketika monster cumi-cumi Swim mulai menunjukkan wujudnya. Merasakan keberadaan yang luar biasa, Ultima berbisik kepada Veron. Ara, monster ini sangat berbahaya, kita tidak bisa mengalahkan Swim tanpa adanya korban. Memang, sifat centil dan keimutannya sangat menggemaskan. Namun kata-katanya barusan itu sangat mengerikan bagi yang mendengar. Dan dengan itu, Veron meminta semuanya untuk mundur dan serahkan semua ini kepada kami. Para pahlawan yang menerima perintah dari Veron, mereka bingung siapa Pak Tua ini. Sebelum terjadi masalah lain, sebagai komandan tertinggi yang berteriak, "Mundur!" Para pahlawan yang keras kepala pun menuruti perintah itu. Ya, walaupun ada beberapa yang menggerutu, tapi pada akhirnya komunikasi Yom bersinar. Dengan itu situasi di barat saat ini hanya Black Number melawan Ultima yang berada di dalam Holyfield. Ultima tertawa. Keputusan bagus. Jika saja sedikit terlambat, kalian akan tewas dalam sekejap. Ketika Swim sepenuhnya menunjukkan wujudnya, pahlawan idiot mulai ketakutan. Monster mengerikan apa itu? Memang, wujud Swim lebih kecil dari Karapedis. Tapi jika ditanya seberapa kuat dia, jawabannya, dia sangat kuat. Dan hasilnya terbukti. Tubuh Swim nampak bergetar lalu mengeluarkan makhluk parasit kecil yang menempel pada tubuhnya. Bahkan kecepatan parasit dapat bergerak secepat kecepatan cahaya dalam waktu 5 detik. Intinya, jika kecepatan cahaya bergerak 100 km per detik, maka kecepatan parasit 95 km per detik. Dengan kata lain, sekali parasit menyentuh makhluk itu kematian instan. Seluruh tubuh mereka terbuat dari Arionium Biometal dengan daya tembus yang mampu menembus segalanya ketika mengubah wujudnya menjadi seperti jarum. Dan buktinya parasit mengobrak-ngabrik Holyfield. Dengan marah Ultima berteriak, musnahkah kawanan makhluk aneh itu dalam sekejap. Sedangkan Ultima sendiri akan langsung menyasar Swim yang berenang bebas dengan kecepatan tinggi di udara. Walaupun demikian itu bukan masalah bagi Ultima. Akan tetapi begitu menyadari keberadaan Swim, hukum alam sama sekali tidak berlaku. Ultima pun bertarung dengan teknik dan sihirnya. Dengan mengesankan kemana arah pertarungan antara Swim dan Ultima itu akan mengarah, para manusia tidak dapat memahami.
Setelah awal kemunculannya Swim, tidak hanya alur pertarungan yang berubah, medan pertempuran pun ikut bertransformasi. Phantom Beast dan Karyopedis ciptaan Ivarat mengubah medan pertempuran, dan para pahlawan yang selamat dari kematian kini dipaksa bertempur melawan monster mengerikan yang terus muncul tanpa henti. Sedangkan di utara medan pertempuran berubah menjadi neraka. Itu semua ulah Aphatoki yang mampu terbang menembus di antara dimensi dan menghancurkan segalanya di jalurnya. Para vampir dan Black Number berusaha melawan, namun sangat mengejutkan. Hanya butuh satu Aphatoki saja untuk membuat mereka tidak berdaya. Alhasil, darah perceceran yakin dan tangan terputus. Melihat situasi ini, Adalman bergumam, ini tidak bagus. Adalman baru menyadari betapa berbahayanya Aphatoki. Tapi itu bukan berarti Adalman lamban menyadari, hanya saja ancaman ini datang begitu cepat. Pembantaian pun terjadi begitu saja. Menanggapi hal tersebut, Ghadra menyatakan, ini semua adalah teleportasi yang tidak terlihat, dan sejak kapan dia membantai mereka. Selain itu, kilauan bulu Aphatoki, bulu-bulu itu terbuat dari logam tinggi Hirokane. Burung itu sangat cantik tapi dia bencana kematian. Swim lemah tapi cepat, Aphatoki lamban tapi kuat. Kekuatan teleportasi Aphatoki itu mirip dengan otoritas tembakan Glenda. Bahkan mendeteksi kemunculannya dengan pencitraan magis itu akan sulit. Mungkin kemunculan peluru Glenda dapat dideteksi, namun Aphatoki kesan lain. Dia dapat menempatkan kemunculan sesuka hati karena kemunculannya bersamaan dengan distorsi ruang. Intinya, jika kita berteleportasi setelah mendeteksi kemunculannya, artinya sudah terlambat. Mungkin Mai Furuki bisa menghindarinya. Sedangkan Louis yang berdiri di belakang Ghadra, dia benar-benar dibuat marah ketika melihat para vampir terbantai. Namun, berbeda dengan Black Number, mereka sangat luar biasa. Mereka mampu mempertahankan barisan dengan menyebar multi-layer baris untuk merasakan kemunculan Aphatoki. Tidak diragukan lagi bahwa Diablo sudah terbiasa dengan pertempuran. Walaupun demikian, Aphatoki bukanlah satu-satunya ancaman. Dari dalam gerbang, berbagai macam monster bermunculan. Karena itu Adalman dan Louis menggabungkan kekuatan Great Heal dan Great Regeneration. Dengan itu, mereka bisa menyembuhkan manusia dan monster secara bersamaan. Mereka semua kembali bertarung begitu pulih. Tidak mau kalah, Ghadra mulai bergerak dan langsung menerjang medan pertempuran. Sebagai Metal Demon, Ghadra saat ini bukan lagi penyihir saja tapi juga sebagai petarung jarak dekat. Dia pun mengamuk mumpung Karyopedis belum terbiasa dengan wujud humanoidnya. Selanjutnya, Gunther dan Louis. Walaupun mereka tidak bisa dibilang akur, tapi lain ceritanya jika soal kerjasama. Mereka mampu menunjukkan potensi terbaiknya. Semua orang kuat bergerak. Pertempuran kini mencapai titik perang habis-habisan. Ruminas mengawasi semua medan pertempuran dan hanya tertuju di wilayah timur yang dipenuhi ketegangan. Dan itu adalah tempat di mana Ivarat berada. Di dalam pertempuran, Hinata dan Kalguryo melawan beberapa Karyopedis humanoid sekaligus. Xian dan Minit bertarung 1 lawan 1 dengan musuh yang sekiranya dapat dikalahkan. Walaupun hasil akhir menguntungkan mereka, namun masih ada masalah. Meskipun jumlah penyembuh sudah cukup, mereka juga membutuhkan pelindungan. Karena itu, Ruminas mengawasi seluruh medan pertempuran dan fokus kepada Ivarat. Akan tetapi tidak semulus yang Ruminas harapkan. Secara tiba-tiba bencana lain telah muncul. Sisa pasukan malaikat yang dipimpin Jahil tiba di medan pertempuran. Dengan itu situasi berubah menjadi mimpi buruk. Jahil tertawa. Aku datang menemuimu, Ruminas. Ruminas menggerutu. Anjir, dia muncul di saat seperti ini. Kau memang tidak tahu diri. Jadi, Ruminas benar-benar membenci Jahil hingga lubuk hati paling dalam. Terlebih lagi kemunculannya di saat seperti ini, dan itu sama sekali tidak membawa manfaat. Hinata yang menyadari kedatangan Jahil, dia hendak menghampiri tuannya. Namun, Ruminas melarangnya. Para malaikat bergabung dalam pertempuran sebagai musuh. Jika Hinata membantu, keseimbangan kekuatan akan runtuh. Dan itulah yang Ruminas simpulkan. Akan tetapi itulah yang Jahil harapkan.
Tidak ada seorang pun yang melindungi Ruminas. Dengan keangkuhan mutlak, Jahil menyatakan ambisinya hingga menyeringai, penuh hinaan. Tanpa sepatah kata lagi, Jahil dan Ruminas saling berhadapan dalam keheningan. Ruminas sangat tahu, bisa bertahan tanpa kekalahan itu akan sulit dalam situasi seperti ini. Benar-benar melenyapkan Jahil, itu hal yang tidak bisa Ruminas lakukan. Dan hasilnya akan fatal jika Ruminas memaksakan diri, karena jumlah energi mereka berbeda sangat jauh. Namun Ruminas memiliki keunggulan dalam hal tipu daya. Dengan memanfaatkan keimanan prajuritnya, Ruminas bisa melakukan parallel computation yang memungkinkan dirinya bisa melakukan teknik suci skala besar yang mendekati ranah ilahi. Itu adalah inti dari Santuri, teknik terkuat Ruminas. Dan yang paling menjengkelkan, Ruminas tidak bisa menggunakan teknik ini untuk saat ini. Dan lebih parahnya lagi, Ruminas hanya bisa menggunakan regenerasi dan resurrection. Untuk bisa mengalahkan Jahil, Ruminas membutuhkan disintegration. Bahkan itu juga membutuhkan bantuan orang lain untuk benar-benar melenyapkan orang sekelas Jahil. Terlebih lagi, Jahil sama sekali tidak lengah terhadap Ruminas. Entah ini dikatakan reuni atau tragis, keduanya berasal dari pencipta yang sama. Bahkan, pola pikir mereka berdua sangat mirip. Akan tetapi, Jahil lebih condong kepada kekerasan, itu pun bisa menyelesaikan masalah. Jahil juga khawatir jika Ruminas melarikan diri. Bahkan ayah mereka Twi'lek Valentine telah dimusnahkan oleh Ruminas. Karena itu Jahil harus memastikan kemenangan. Jika tidak, Jahil sendiri yang akan ditelan kegelapan. Tidak mau bertele-tele, Jahil pun menciptakan kobaran api yang mengerikan dari ultimate skill Agni Lord of Flame. Dengan itu, Ruminas merasakan kekuatan dahsyat yang menjalar di udara. Ruminas panik, bagaimana caranya aku menghadapi kekuatan ini? Dan akhirnya, Ruminas punya keyakinan setelah berpikir. Baginya, dia hanya Jahil. Dan jika itu Veldora, menggunakan teknik atau trik apapun, hasilnya mustahil bisa mengalahkan Veldora. Karena itu Ruminas berencana melemahkan Jahil terlebih dahulu dan mencari titik kompromi yang menguntungkan. Lebih tepatnya mengulur waktu. Pertarungan dimulai dari Jahil yang menembakkan bola api raksasa. Alih-alih menangkisnya, Ruminas menciptakan barit di kedua tangannya. Namun, Ruminas kekurangan energi untuk menahannya. Dan pada saat itu juga, Ruminas menggunakan God Speed Regeneration, sebuah kekuatan yang menghindari kematian instan. Tetapi, tetap saja, Ruminas terlempar ke tanah yang dikelilingi magma. Ruminas bangkit dan terus menjalankan rencana tipu daya. Karena itu, Ruminas harus memasang ekspresi percaya diri walaupun terdesak. Dan pada saat itulah, keberuntungan seorang dewa berpihak kepada Ruminas. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.